punya sebuah kebiasaan yang diberlakukan oleh Allah di dunia. Contoh ya, Allah bisa memberikan rezeki kita langsung di awal, misalnya jatahnya rezeki ini 3 miliar langsung dikekne awal iso. Tapi Allah nggak bakal seperti itu karena bukan kebiasaan Allah. Ada sebuah kebiasaan. Kebiasaan Allah apa? Orang dapat rezeki kalau sudah ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadits utawi hadis asali kang kaping pindho. Utawi hadis kaping pindho iku ajazani ijazah ni ingsun bihi kelawan hadis sinten al alamatu wong kang banget alime. As-sayyidu kang dadi gusti. Rupane Syekh Ahmad Al-Mursafi Al-Misra kang bangsa Mesir. Ba'da an ajazani ing dalam sakwise yen to ijazah ing ingsun. Ijazah ing ingsun bihi kelawan hadis sinten As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. An masyayikhi saking pira-pira gurune Sayyid Abdul Wahab. Musalsalan hale rupa hadis musalsal bil awaliyati kelawan bangsa awal. Maksudnya hadis musalsal itu hadis yang periwayatannya itu punya ciri khas. Contoh, misalkan dari Nabi bersabda kepada salah satu sahabat, misalkan sahabat A. Itu ketika Nabi menceritakan atau mengatakan kepada sahabat tersebut, sahabat A, kita sebut saja si A ya. Itu misalkan dengan bersalaman misalkan. Contoh. Kemudian si A menyampaikan ke B dengan bersalaman juga. Terus B ke C dengan bersalaman juga. Itu namanya hadis musalsal. Dalam penyampaiannya biasanya ada ciri khasnya tersendiri. Nah ini kalau bil awaliyah itu ciri khasnya berarti hadis ini sering menjadi hadis pertama yang disampaikan ketika seseorang belajar hadis. Misalkan si A belajar hadis ke B, bahasanya kalau seperti Imam Bukhari dulu kan mengumpulkan hadis ya dari guru-guru hadisnya. Dari guru yang pertama disampaikan beberapa hadis, guru kedua beberapa hadis seperti itu. Nah, itu berarti penyampaiannya biasanya hadis pertama yang disampaikan itu hadis ini. Memang kebanyakan yang saya tahu di kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis itu biasanya diawali dengan hadis yang pembahasannya sama dengan hadis yang ini. Itu namanya hadis musalsal bil awaliyah. Hadis yang punya ciri khas bil awaliyah, penyampaiannya di awal biasanya. Qala rahimahullah ila Abdillah, hadis musalsal ila Abdillah maring Abdullah bin Amrin bin As ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau saat temene Kanjeng Nabi ku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas.
orang-orang yang penyayang iku yarhamuhum melasi ing rahimun sinten ar-rahmanu zat kang maha welas asih tabaraka kang paring barokah wa ta'ala lan maha luhur. Irhamu melasana sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang ana ing dalem bumi yarhamkum mongko melasi ing sira kabeh sapa man wong fis samai kang ing dalem langit. Nah, ini hadis-hadis, biasanya hadis yang pertama kali disampaikan itu hadis yang apa? Yang ada perintah untuk menyayangi siapapun, entah manusia atau hewan atau tumbuhan. Pokoknya selama makhluk Allah sayangilah. Kalau di sini makna hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu nanti disayang oleh Allah, karena Allah sendiri punya sifat ar-rahman. Di lafaz bismillah sifat yang disebutkan oleh Allah ya bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa enggak bismillahi syadidul adab misalkan. Bismillahi syadidul adab. Bismillahi sari'il hisab misalkan. Dengan menyebut nama Allah yang siksanya sangat pedih misalkan. Kok enggak seperti itu, kenapa kira-kira? Berarti Allah itu memang lebih mengutamakan sayangnya daripada amarahnya, lebih mendahulukan nikmat daripada siksa. Kurang sayang apa? Kurang sayang bagaimana Allah pada kita? Bendino tiap hari dikasih nikmat, padahal ya ibadah kita masih segini-gini aja, tapi masih diberi nikmat terus. Kalau orangnya sadar tadi, karena nikmat yang diberikan setiap hari kepada kita ya banyak, dan kita biasanya sadarnya itu ketika nikmatnya sudah hilang, baru kerasa kalau kita dapat nikmat terus. Misalkan bisa melihat, waktu bisa melihat itu biasanya nggak begitu bersyukur, karena biasa, sudah biasa melihat. Nah, suatu saat dapat musibah, kecelakaan misal, menjadi orang yang nggak bisa melihat. Nah, itu baru kerasa nikmatnya orang bisa melihat. Nah, itu makanya perlu kita itu sering-sering berpikir, sering-sering merenung, bertafakur ya. Apa saja nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita tiap hari. Itu nanti bisa dibuat latihan untuk bersyukur. Ketika kita bersyukur, ya akhirnya apa? Nanti insya Allah nikmatnya akan ditambah terus. Wala rahimullah wal makna utai makna iku ar-rahimuna. Utawi pira-pira wong kang welas liman maring wong fil ardi kang ing dalam bumi min adamiyen saking bangsa Adam wa hayawane lan hewan. Lam yumar kang ora den perintah apa bikotlihi mateni hayawan bil isane kelawan gawe bagus ilaihim maring man fil ardi iku yusinu gawe bagus utawa bagusi sinten ar-rahmanu Gusti Allah kang maha welas asih ilaihim maring man fil ardi ilaihim maring rahimun. Irhamu padha welasana sapa sira kabeh man ing wong tastatiuna kang mampu sapa sira kabeh antar hamuhu ing yen to welas sapa sira kabeh hu ing man min asnafi makhlukatihi bayane saking kepira-pira golongane makhluke Gusti Allah Ta'ala walau ghairu akilin senajan to ora duweni akal. Jadi kalau orang yang benar-benar sayang itu ya tidak terbatas pada yang punya akal saja. Apalagi sayangi ning misalnya ning cewek bisa sangat terbatas berarti. Sayangi gur ning keluargane. Sayangnya cuma pada temennya. Nah, itu kurang bagus.
kalau orang yang baik ya, kalau standar orang yang baik menurut pandangan sosial itu kan orang yang baik pada teman dan jahat pada musuh biasa ya. Tapi kalau dalam Islam baik pada semuanya, bahkan pada musuh kadang lebih baik. Kayak contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pernah, apa tahu tak cerita nih. Nabi Muhammad itu pernah diceritakan ketika beliau meninggal itu sahabat Abu Bakar tanya pada Aisyah, Aisyah, apakah ada amal yang belum saya lakukan yang dikerjakan oleh Nabi? Apa ada yang belum saya tiru? Aisyah menjawab, insya Allah semuanya sudah engkau kerjakan, wahai ayahku, tapi ada satu amal yang belum engkau kerjakan. Nah, amalnya apa? Ternyata di sebuah pasar itu ada seorang orang yang buta. Jadi orang buta tersebut mengemis di pasar. Tapi ketika mengemis itu, selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Jangan percaya Muhammad, dia pembohong. Pokoknya ngenyak-ngenyak lah. Seneng ngenyak, gak terima ngenyak. Gak gur gojlogi, gak gur maidu, ini ngenyak tenanan. Jadi saat itu dia masih kafir. Nah, kemudian Abu Bakar datanglah ke orang yang menghina Nabi Muhammad tadi. Nah, kata Aisyah, Nabi Muhammad itu tiap hari itu memberi makan orang kafir tersebut. Padahal bedino ya ngenyai bedino. Kira-kira ada iso ora ini. Enak sing ngenyai langsung jotosi ta. Suwe. Iku bedino ngenyak ya bedino dikai mangan karo Nabi Muhammad. Padahal belum tentu sahabatnya Nabi di ngonok nih karo Nabi. Iya. Wong kafir malah di ngonok nih. Nah itu beda memang. Apa? Bahasanya Gus Bah, logika kenabiannya beda. Logika kenabian. Nah, dia dikai mangan. Nah, Abu Bakar ikut-ikutan. Akhirnya mengikuti amal Nabi Muhammad. Datang ke pasar, cari orang buta yang menghina Nabi Muhammad, langsung dikasih makan. Iku ngasih makan ini karo gergeten. Iki bedino dipangani Nabi Muhammad malah ngenyai terus. Mentolong joto sih, tapi piye. Akhirnya kasih makan. Di suapan pertama, pengemis tersebut langsung sadar kalau dia Abu Bakar bukan orang yang biasa memberi makan pada dia. Langsung ditampel. Apa bahasa Indonesia ditampel? Langsung ditampar, ditolak. Pergi kamu bukan orang yang biasa memberi makan saya. Ngaku kamu siapa? Nah, akhirnya ngaku Abu Bakar. Ya memang saya bukan orang yang biasanya memberi makan. Yang biasanya memberi makan itu sekarang sudah meninggal. Memang siapa? Orang yang tiap hari kamu hina. Nah itu langsung nangis pengemis tadi. Ternyata orang yang tiap hari dia hina adalah orang yang tiap hari memberi makan dia. Langsung seketika itu syahadat, langsung masuk Islam. Nah, seperti itulah rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah itu kenapa kok pengemis tersebut sadar, padahal kan buta ya, mestinya gak ngerti lek kui untuk Nabi Muhammad, tapi sadar. Ternyata apa? Nabi Muhammad itu ketika memberi makan itu menyuapi, tapi kalau sebelum menyuapi itu dikunyah dulu. Jadi disuapi garek ngeletok sampai semono nih. Kira-kira dia tahu orang nih. Rebutan malah. Oh, nek karo kancane rebutan malah. Bane arek pondok. Malah rebutan. Kira-kira gak kira 3 malah.
Nah, itu padahal kemungkinan Nabi Muhammad sendiri di rumah tiap harinya kesulitan mungkin makannya. Nah, seperti itulah apa tauladan yang diberikan Nabi Muhammad pada kita. Saking sayangnya beliau kepada umatnya. Malah sing sering menghina beliau, malah beliau sayangi lebih. Seperti itu. Jadi nggak terbatas pada seseorang yang baik pada kita saja. Bahkan kalau logika kenabian malah orang yang paling menghina malah yang paling diopeni. Banyak sekali cerita-cerita dari kiai-kiai anak murid santrinya yang paling dapet malah didengokne paling nemen. Jadi kesimpulannya pengen untuk dengoni yai akeh ya kudu dadi paling dablek. Jalan sama jajal dua blok kok ngelak ditokne. Ya itu cara ekstrim ya, jadi tiru. Tapi ya tetap kalau dari cerita-cerita yang saya dengar itu kalau dari ada kiai dengar santrinya ada yang dua blok malah didoakan itu biasanya kemungkinan santrinya itu memang double tapi nggak pernah menghilangkan rasa hormat pada kiai. Tapi yang double nggak hormat, nggak ada rasa hormat sama sekali pada kiai, ya alamat. Kan ada tau anak dua blok tapi kalau ini kiai tunduk banget. Kan ada nih. Itu. Jadi di awal kita Nasuhul Ibad ini kita langsung dicekoki dengan perintah untuk menyayangi pada semuanya. Bukan disuruh untuk sholat 100 rakaat enggak, disuruh puasa 5 tahun dalail enggak, sebuah kebiasaan kon haji bolak-balik enggak, tapi yang pertama kali diberlakukan oleh Allah disuruh di dunia sayang dulu pada semua makhluk. Contoh ya Allah bisa memberikan pada semua makhluk rezeki kita tidak langsung di awal misalnya jatah rezeki kita 10 miliar langsung dikasih awal saja, tapi Allah semuanya nggak bakal seperti itu karena bukan kebiasaan Allah. Pasangan itu ada sebuah kebiasaan Allah apa? Orang dapat rezeki kalau sudah ada gak diumani belas usaha. Padahal sing bendino ngancani ya kancane mungkin nggak orang dapat 3 miliar dengan rebahan misalnya nyewantai main game bendino tapi untuk duit 3 miliar kecuali youtuber nah, youtuber kan yo ada jalan rezekinya. Misalkan ada orang menyendiri misalkan di kamar terus nggak keluar tiba-tiba dapat uang 3 miliar. Itu kalau kira-kira menurut logika kita mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Nah, kenapa logika kita menganggap itu tidak mungkin? Karena kebiasaan Allah memang seperti itu. Enggak mungkin Allah memberikan sesuatu, memberikan rezeki tanpa ada jalannya. Pasti ada prosesnya. Nah, itu mungkin Allah sedang mengajari kalau apapun itu harus melalui proses, nggak ada yang jalan pintas. Kan iso aja nih. Ya Allah, kula pengen utang kula lunas kabeh. Tapi terus meneng gak kerja gak apa ya ra kira teko, ra kira lunas. Nah, sedangkan kita berdoa misalkan, ya Allah semoga dosa-dosanya orang Islam di seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai sekarang semoga diampuni. Oh, engkau ampuni. Ya nggak bakal bisa karena Allah kebiasaannya nggak seperti itu, harus ada jalan. Kan logikanya ya penak men gurun ngono langsung disepuro kabeh, pasti ada jalannya. Orang dosa-dosanya diampuni pasti ada jalannya, ada sebabnya, ada yang menjadi penyebab. Misalkan sama mendoakan seseorang, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku, itu masih masuk akal karena kalau ampuni dosa-dosa kan berarti nggak semua.
Jadi bisa misalkan terus karena kita berdoa akhirnya orang tua kita dilalai dapat hidayah baca istighfar misalkan, akhirnya diampuni. Nah, itu bentuk pengabulannya pasti ada sebab, itu kebiasaan Allah. Nah, kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaan, itu sangat jarang terjadi dan hanya kadang terjadi hanya orang-orang tertentu. Misal kalau sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi pada nabi, itu namanya mukjizat. Kalau terjadi pada walinya Allah namanya karomah. Kalau terjadi pada orang-orang biasa, nah itu berarti pertolongan dari Allah. Misalnya seranti apa-apa gerundunga kula ya Gusti kula benjing kudu bayar utang 5 juta tapi kula mboten gadah dalan piye carane golek 5 juta. Dan moro-moro enek wong, enek YouTuber misalnya bagi-bagi uang, gawe konten, nggak duit 5 juta. Itu kemarin katanya ada katanya. Enek YouTuber ya syukur-syukur moro ning omahe wong terus kei duit. Tiba-tiba apa wong mau mari ndonga mambengi. Langsung takok, "Nah, apakah kamu malaikat?" Bingung. Karena dungane langsung langsung terkabul. Nah, itu namanya sesuatu yang di luar adat, tapi yang sangat mungkin terjadi karena apapun kalau Allah berkehendak sangat mungkin terjadi, cuma jarang. Kalau terjadi pada orang-orang biasa seperti kita itu namanya taufik, pertolongan, atau bisa disebut ilham. Nah, itu tapi jarang terjadi. Jangan jadi kayak gantungan, jadi dijaga nih. Apa bahasa Indonesia nih? Dijaga nih. Jangan dibuat jaminan. Jadi tetap harus berusaha. Makanya tidak boleh mendoakan semoga dosa-dosa seseorang diampuni semua. Karena ya harus ada penyebabnya, dan penyebabnya kayaknya nggak mungkin terjadi kalau untuk seluruh orang Islam. Mlebu surga kabeh engko tanpa hisab. Atau dungane wong fakir muga-muga untuk duit 100 miliar. Ya, bukan kebiasaan Allah seperti itu. Itu nggak boleh. Jadi kalau mendoakan yang masuk akal. Ya Allah, ndonga aku jadi presiden. Padahal ora tau sekolah. Normal pengen jadi presiden kan ya. Yo aneh. Nek dilalai dikabulne ya kemungkinan aja waline Gusti Allah ya. Pun ya. Ru'ya nih, besok ini ada cerita dari Imam Ghazali. Ceritanya bagus. Ru'ya Al-Ghazali wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.